Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tumbuh dan perkembangan toddler. Anggotanya ada Aspia, Rima Melati, Nadia Umi, dan Firman Julianto. Di sini pengertiannya akan dibacakan oleh Firman Julianto. Baik. Anak toddler adalah anak yang berusia 12 sampai 36 bulan atau 1 sampai 3 tahun. Pada periode ini, anak berusaha mencari tahu bagaimana sesuatu bekerja dan bagaimana mengontrol orang lain melalui kemarahan, penolakan, dan tindakan keras kepala. Hal ini merupakan periode yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan intelektual secara optimal. Baik, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Susilawati yang akan dibacakan oleh Rima. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Sulistiawati 2015. Di sini ada faktor genetik, yaitu merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir. Proses yang terkandung dalam faktor genetik antara lain berbagai faktor bawaan yang normal dan patologis, jenis kelamin dan suku bangsa. Lalu ada faktor lingkungan pranatal, yaitu gizi pada ibu sewaktu hamil, toksin atau zat kimia, endokrin, radiasi, infeksi, stres, dan anoksia embrio. Lalu di sini juga ada faktor lingkungan postnatal, yaitu lingkungan biologis, faktor fisik, faktor psikososial, faktor adat dan istiadat. Nah, di sini juga ada pola istirahat dan tidur usia toddler. Anak usia 2 tahun tidur sepanjang malam dan tidur siang setiap hari. Tidur rata-rata dalam 12 jam sehari. Setelah anak berusia 3 tahun sering berhenti tidur siang menurut Hockbenry dan Wilson 2011. Lalu perkembangan motorik kasarnya akan dibacakan oleh Nadia. Perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar anak usia toddler. Yang pertama, usia 12 sampai 18 bulan, anak mampu berdiri sendiri tanpa berpegangan membungkuk untuk memungut permainannya, kemudian berdiri tegak kembali secara mandiri, berjalan mundur 5 langkah. Yang kedua, usia 18 sampai 24 bulan. Anak mampu berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik. Anak mampu berjalan tanpa berhuyung-huyung. Dan yang terakhir, usia 24 sampai 36 bulan, anak mampu menaiki tangga secara mandiri. Anak dapat bermain dan menendang bola kecil. Lanjut Nadia. Perkembangan motorik halus anak usia toddler. Yang pertama, usia 12 sampai 18 bulan, anak mampu menumpuk buah-buah kubus, memasukkan kubus ke dalam kotak. Yang kedua, usia 18 sampai 24 bulan, anak mampu melakukan tepuk tangan, melambaikan tangan, menumpuk 4 buah kubus, memungut benda kecil dengan ibu jari dan telunjuk. Anak bisa menggelindingkan bola ke sasaran. Dan yang ketiga, usia 24 sampai 36 bulan, anak mampu mencoretkan pensil di atas kertas. Lalu akan dibacakan oleh Firman perkembangan bahasa. Baik, perkembangan bahasa. Tahapan perkembangan bahasa pada anak yaitu reflective vocalization, babbling, wailing, echolalia, dan true speech. Usia 10 sampai 16 bulan, anak mampu memproduksi kata-kata sendiri, menunjuk bagian tubuh atau mampu memahami kata-kata tunggal. Usia 18 sampai 24 bulan, anak mampu memahami kalimat sederhana, perbendaharaan, kata meningkat pesat, mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih. Usia 24 sampai 36 bulan, pengertian anak sudah bagus terhadap percakapan yang sudah sering dilakukan di keluarga. Anak mampu melakukan percakapan melalui kegiatan tanya jawab. Lanjut Firman.
Perkembangan kognitif. Tahap perkembangan kognitif pada anak usia 1 sampai 3 tahun yang sesuai usianya adalah seperti berikut ini. Pada usia 1 tahun, anak akan senang dengan menyembunyikan benda. Senang melihat buku gambar. Anak tidak sering lagi memasukkan benda ke mulutnya. Anak juga bisa menyebutkan nama-nama benda sehari-hari. Pada usia 2 tahun, anak akan cenderung memberikan perintah atau arahan. Anak akan menatap dalam jangka waktu panjang terhadap sesuatu yang terlihat menarik. Anak juga akan mengenali dan mengekspresikan rasa sakit serta menunjukkan bagian yang sakit. Sementara itu, pada anak usia 3 tahun, anak akan mulai mendengarkan penuh perhatian pada cerita yang dibacakan untuknya dan berkomentar tentang cerita. Anak bisa menyebutkan segitiga, lingkaran, kotak, dan dapat menunjukkan bentuk yang diminta. Lanjut. Keterlambatan perkembangan kognitif. Keterlambatan perkembangan kognitif bisa dikarenakan beberapa faktor, seperti faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor bawaan, faktor kematangan, dan faktor minat dan bakat. Kemudian faktor eksternal juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak, meliputi faktor lingkungan, faktor pembentukan, dan faktor kebebasan. Baik perkembangan personal sosial, usia 12 sampai 18 bulan. Usia 12 sampai 18 bulan, anak mampu bermain sendiri di dekat orang dewasa yang sudah dikenal. Mampu menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis. Anak mampu mengeluarkan suara yang menyenangkan atau menarik tangan ibu, memeluk orang tua, memperlihatkan rasa cemburu atau bersaing. Lalu pada usia 18 sampai 24 bulan, anak mampu minum dari cangkir dengan 2 tangan, belajar makan sendiri, mampu melepas sepatu dan kaos kaki, serta mampu melepas pakaian tanpa kancing. Belajar bernyanyi, meniru aktivitas di rumah. Anak mampu mencari pertolongan apabila ada kesulitan atau masalah, dapat mengeluh bila basah atau kotor, frekuensi buang air kecil dan besar sesuai. Lalu, usia 24-38 bulan, anak mampu menunjukkan kemarahan jika keinginannya terhalang, mampu makan dengan sendok dan garpu secara tepat, mampu dengan baik minum dari cangkir, makan nasi sendiri tanpa banyak yang tumpah, mampu melepas pakaian sendiri, sering menceritakan pengalaman baru, mendengarkan cerita dengan gambar. Lalu, perkembangan seksualitas akan dibacakan oleh Rima. Perkembangan seksualitas. Teori psikoseksual oleh Sigmund Freud menjelaskan bahwa tahap perkembangan anak memiliki ciri dan waktu tertentu serta diharapkan berjalan secara kontinu. Lanjut, Rima. Perkembangan seksual menurut Rida 2014. Di sini ada fase oral. Fase oral yaitu tahap ini anak akan selalu memasukkan segala sesuatu yang berada di genggaman ke dalam mulut. Peran dan tugas ibu di sini adalah memberikan pengertian bahwa tidak semua makanan dapat dimakan. Lalu fase anal, fungsi tubuh yang memberikan kepuasan terhadap anus. Fase palik, yaitu anak senang memegang genitalia, anak cenderung akan dekat dengan orang tua yang berlawan jenis kelamin. Anak perempuan akan lebih dekat dengan bapak dan mempunyai rasa persaingan ketat dengan orang tua sesama jenis. Perkembangan moral anak usia toddler menurut teori Kohlberg menyatakan perkembangan moral anak sudah harus dibentuk pada usia toddler. Tahap orientasi hukuman dan kepatuhan sekitar usia 2-4 tahun. Anak mampu menilai suatu tindakan apakah baik atau buruk bergantung dari hasilnya berupa hukuman atau penghargaan. Lalu KPSP akan dibacakan oleh Firman. KPSP. Deteksi perkembangan menggunakan KPSP. Pengertian kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Pemeriksaan menggunakan KPSP merupakan penilaian perkembangan anak dalam 4 aspek perkembangan, yaitu kemampuan motorik, motorik kasar, motorik halus, bicara atau bahasa, dan sosialisasi atau kemandirian, di mana pemeriksaan dilakukan setiap 3 bulan. Untuk anak di bawah 2 tahun. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sampai usia anak 6 tahun, menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2016.
Lanjut. Tujuan KPSP. Tujuan dari penggunaan KPSP sebagai instrumen screening adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak sesuai dengan umurnya dan mendeteksi penyimpangan anak agar segera dapat dilakukan intervensi. Baik, jadwal KPSP akan dibacakan oleh Nadia. Jadwal pelaksanaan screening pemeriksaan secara rutin dilakukan pada anak usia 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. Jika anak belum mencapai usia screening tersebut, minta ibu datang kembali pada screening terdekat untuk pemeriksaan rutin. Misalnya bayi usia 7 bulan, maka ibu diminta datang kembali pada umur 9 bulan. Nah, kesimpulannya akan dibacakan oleh Rima. Jadi kesimpulannya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut WHO, anak dikatakan sejak anak berada di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bird 2005, menunjukkan bahwa tahun-tahun pertama dalam kehidupan seseorang, anak merupakan masa yang sangat penting, yang akan mempengaruhi fase perkembangan selanjutnya. Lalu anak usia toddler merupakan anak yang berada antara rentang usia 12-36 bulan, menurut Soeti Ziningsi dan Gederano 2013. Masa ini juga merupakan masa golden age atau masa keemasan untuk kecerdasan dan perkembangan anak, menurut Louisiana UC 2015. Baik, presentasi sudah kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.